Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, kembali pertama dan yang paling utama sekali, kembali kita ucapkan rasa puja puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk kepada tema kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Al-Fakir tidak lupa-lupanya, tidak bosan-bosannya untuk mendoakan sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu di dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan untuk meraih hajat-hajat dunia dan akhiratnya. Seterusnya, bagi yang masih jombloan dan jomblowati, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangannya sesuai dengan kriterianya masing-masing. Tentunya pasangan yang soleh dan solehah, yang akan melahirkan zuriat yang soleh dan solehah juga untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang. Terusnya Al-Fakir juga mengajak kepada kita semuanya yang baru saja menemukan channel ini agar jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika kami mengupload video-video terbaru kami, Anda tidak ketinggalan ilmu yang kami sampaikan. Di dalam Al-Quran tadi, di awal muqaddimah tadi kita sudah sampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Menciptakan kamu dari seorang manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Menciptakan kamu dari satu orang manusia, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal, agar kamu saling menghormati, agar kamu saling mengayomi. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah, di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa.
Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kaya. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu Allah juga jelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi berdasarkan ayat yang mulia ini, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada, mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai bulan pemersatunya umat Islam. Jangan pernah mau lagi dikotak-kotakan dengan cuma masalah khilafiyah, karena ulama dari dahulu sudah sepakat di dalam hal khilafiyah agar kita saling menghormati, saling menghargai. Contoh saja, di dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadan ini, model Muhammadiyah, dia sudah mulai berpuasa. NU besok baru mulai berpuasa. Ada lagi yang dari Thariqah tertentu, 3 hari setelah Muhammadiyah dan NU berpuasa, mereka baru melihat bulan. Itu semua apakah mereka salah? Tidak. Mereka semua benar. Orang NU benar menggunakan teropong bintang, sedangkan orang Muhammadiyah menggunakan penghitung hisab. Orang Thariqah itu mereka juga menggunakan dalilnya adalah berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena juga melihat bulan. Jadi mereka itu tidak ada yang salah sama sekali, sahabat channel YouTube dimanapun Anda berada. Jadi siapakah yang salah? Yang salah adalah mereka yang sudah masuk bulan suci Ramadan, namun mereka tidak mau melaksanakan puasa. Itu mereka yang salah. Ada lagi yang jadi permasalahan umat Islam saat ini, makanya tidak mau bersatu adalah masalah khilafiyah. Apa masalahnya? Yaitunya masalah contoh, orang yang berjenggot mengejek yang tidak berjenggot. Orang yang tidak berjenggot juga mengejek orang yang berjenggot. Kalau orang yang berjenggot dianggap kambing oleh yang tidak berjenggot, maka orang yang berjenggot nantinya juga akan mengejek orang yang tidak berjenggot itu sebagai anjing. Makanya jangan jadikan perbedaan itu pemecah di antara kita. Wahai saudaraku, channel YouTube yang dimuliakan Allah, ingat, walaupun kita tidak berjenggot, walaupun kita berjenggot, kalau kita masih saja saling ejek mengejek, saling merendahkan, saling menghujat, kapan persatuan di antara kita akan terwujud? Islam, iman, ihsan bukan dinilai dari tampilan, namun dinilai dari hatinya kita masing-masing. Kalaulah orang berjenggot mengejek orang yang tidak berjenggot, itu salah. Apalagi orang yang tidak berjenggot mengejek orang berjenggot, itu juga salah. Mari jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu di antara kita sesama umat Islam utamanya, dan juga pemersatu di antara hidup bernegara, hidup bersuku berbangsa, hidup berbeda agama. Jangan jadikan perbedaan itu pemecah sesama umat manusia. Orang yang celana cingkrang, jangan mengejek orang yang celananya tidak cingkrang. Orang yang tidak celana cingkrang, jangan mengejek orang yang celana cingkrang. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengayomi. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah bukan ukuran celana, ukuran jenggot, namun orang yang paling bertakwa. Kalau kita sudah saling mengejek, saling menghujat, kapankah kita akan memperoleh predikat takwa? Ayo hormati, nasihati dengan cara mau izotil hasanah. Sebagaimana firman Allah
Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dakwahilah manusia itu kepada jalan Allah itu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan cara yang baik-baik. Jangan saling menghujat, jangan saling mencaci. Ingat, perbedaan khilafiyah itu jangan jadikan itu pemecah belah sesama umat Rasulullah, namun jadikan itu perekat di antara kita. Jangan jadikan itu sebagai pemecah belah. Tapi kalau di bidang usul terjadi perbedaan, boleh kita berdebat. Enggak tegang urat leher. Contohnya aja, sholat zuhur 4 rakaat dibikin 6 rakaat, itu memang salah, maka itu boleh diperdebatkan. Namun di luar itu jangan. Orang yang kunut dan orang yang tidak kunut tidak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena semuanya ada dalil. Jemaah yang kunut hadir di dalam jemaah yang tidak kunut, ikuti. Jemaah yang tidak kunut hadir bersama yang kunut, ikuti juga. Karena itu cuma masalah khilafiyah. Jadi, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan pemersatunya umat Islam dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Ikutilah adat kebiasaan di suatu daerah agar terciptanya Islam yang rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk jadi saling hujat-hujatan untuk menang-menangan kelompok A melawan kelompok B, tidak. Karena predikat yang akan kita raih di akhir Ramadan ini adalah predikat takwa. Maka raihlah dengan cara yang mulia, bukan dengan cara akhlak-akhlak yang tercela. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk memajukan Islam ini dengan cara-cara yang tercela, apalagi dengan cara saling menghina, saling merendahkan, saling menghujat. Tidak. Islam dibangun oleh Rasulullah dengan cara rahmatan lil alamin. Jangankan sesama muslim, kepada kafir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menanamkan rasa kasih sayang. Apa contohnya? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa yang memerangi kafir zimmi berarti mereka telah memerangiku. Dan siapa yang menyayangi kafir zimmi berarti mereka juga telah menyayangiku. Karena di zaman Rasulullah SAW orang kafir itu terbagi dua. Dan sampai sekarang insya Allah masih ada. Ada namanya itu kafir zimmi, ada namanya itu kafir harbi. Sekarang ada pertanyaan, apa bedanya kafir zimmi dan kafir harbi? Padahal mereka sama-sama mengingkari keesaan Allah. Ya, mereka sama-sama mengingkari keesaan Allah. Namun perbedaannya adalah kafir zimmi mereka bersatu di dalam masalah muamalah, masalah kebaikan umat. Sedangkan kafir harbi dimanapun mereka berada selalu menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Baik perpecahan di antara sesama satu bangsa dan dengan berbeda keyakinan maupun sesama mereka. Maka jangan mau dipecah belah umat Islam. Kami ingatkan, jangan mau dipecah belah dengan masalah-masalah khilafiyah. Tidak boleh itu terjadi. Umat Rasulullah itu satu. Ingat, selama kita masih berpegang teguh dengan kalimat tauhid yang sama, la ilaha illallah, atau dengan ucapan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu kita masih bersaudara. Ingat, Al-Fakir sendiri tidak pernah bermusuhan dengan satu golongan organisasi dalam Islam apapun. Dengan jemaah tabligh, Al-Fakir enjoy. Orang-orang Salafi, Wahabi yang toleran, enjoy. NU enjoy, Perti enjoy, Muhammadiyah enjoy. Tidak ada yang bermasalah. Jadi kami mengajak kepada sahabat channel itu semuanya, sekali lagi kami tekankan, jangan jadikan masalah-masalah khilafiyah ini dijadikan sebagai pemecah belah di antara umat Islam. Ingat, umat Rasulullah itu satu.
Kita umat Islam itu bersatu, kata Rasulullah, bagaikan lidi. Lidi sapu itu kita bersatu. Dalam sebuah hadis Rasulullah gambarkan umat Islam ini bagaikan sebatang tubuh. Apabila yang satu sakit, maka yang lain juga merasakan. Jangan biarkan cuma karena perbedaan khilafiyah saudara-saudara kita jadi pecah belah, jadi tidak mau memperhatikan, jadi tidak peduli lagi. Jangan. Tidak boleh itu terjadi. Jadikanlah perbedaan itu sebagai persatuan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita nantinya mencapai predikat takwa. Kapleng. Jangan surga itu udah kapleng-kapleng. Surga itu luas. Seluas langit dan bumi. Tidak boleh dikapleng oleh satu kelompok. NU tidak boleh merasa paling benar. Muhammadiyah juga tidak boleh. Salafi Wahabi juga tidak boleh. Karena setiap kita, kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata'. Setiap kita itu punya salah, punya kelemahan, punya dosa. Jadi jangan merasa kita yang paling benar. Orang yang merasa paling benar itu adalah iblis. Berarti hatinya ada iblis, ada syaitan. Maka jangan ya. Satu kali lagi Al-Fakir tekankan, jangan jadikan perpecahan itu sebagai jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah belah di antara umat Rasulullah. Jangan ya, jangan. Rasulullah itu satu. Selama masih bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu masih bersaudara. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan selamat mengikuti dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Bagi yang sudah melaksanakannya, selamat menunaikan ibadah sunnah yang lainnya. Semoga amal ibadah kita hari ini hingga 30 hari ke depannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kita semuanya mendapatkan predikat takwa dan agar kita semuanya kembali di dalam fitrah yang suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.